Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Salam otomotif ya. Di sini kita akan melakukan pengecatan untuk Daihatsu Terios, tapi untuk media yang kita upload ini sudah didempul ya. Nah, ini udah didempul, udah diamplas menggunakan amplas halus dan siap dicat ya. Untuk posisi udah bersih. Langsung aja kita lakukan teknik pengecatannya, karena ini warna dasarnya menggunakan warna aslinya seperti itu abu-abu, maka kita menggunakan cat dasarnya juga menggunakan warna abu-abu. Cat dasarnya bisa sobat otomotif lihat ya, saat pengamplasan itu nantinya ketahuan ada cat dasarnya, cat dasarnya yang ketimpa cat aslinya itulah cat dasarnya seperti itu, bisa sobat otomotif lihat ya. Untuk langkah pertama, kalian melakukan bagian pengecatan terutama untuk area-area dalam ya. Setelah itu pastikan untuk area panel ataupun media yang akan kita cat itu benar-benar bersih. Jangan sampai ada debu ataupun kotoran yang menempel di situ, apalagi yang berhubungan dengan minyak, karena kalau hubungan dengan minyak itu nantinya akan untuk cat sendiri tidak akan menempel ya. Nah, langsung aja kita timpa tipis-tipis saja yang ada dempulnya menggunakan cat dasar. Nah, pastikan semprot dulu lipatan-lipatan ataupun kertas lem, dipastikan semuanya aman ya. Setelah itu langsung aja lakukan teknik penyemprotan, terutama di bagian yang terkena dempul. Di bagian terkena dempul kasih agak sedikit tebal, tapi jangan terlalu tebal amat. Dan media yang tidak terkena dempul kalian cat tipis-tipis saja supaya untuk hasil nanti bisa merata dan bisa kerekatan daripada cat itu sendiri bisa merata ya, bisa sempurna seperti itu. Langsung aja sobat otomotif bisa dilihat ya, untuk area-area terkena dempul sudah dicat menggunakan cat dasar, karena akhirnya masih menggunakan cat dasar ya. Nah, tipis-tipis saja yang enggak terkena dempul, seperti itu tekniknya. Sahabat otomotif bisa lihat di situ ya. Pastikan untuk media itu sudah benar-benar bersih, sudah diamplas-amplas halus ya. Untuk yang terakhir sebelum melakukan cat pengecatan dasar itu harus menggunakan amplas halus seperti itu. Minimal menggunakan amplas 360. Nah, di sini panel-panel yang tertutup dempul kita cat aja. Nah, teknik pendempulan sendiri sobat otomotif, pastikan untuk dempul itu rata, jangan terlalu tebal, ataupun untuk plat ya, media yang akan kita dempul juga harus benar-benar dalam keadaan bersih, jangan sampai ada karatan, karena kalau ada karatan usia cat itu sendiri tidak akan lama. Nah, di sini sahabat otomotif bisa lihat ya, untuk dempul-dempul sendiri sudah tertutup catnya, paling bagian bawah di sebelah bawah yang masih kita lakukan proses pengecatan, karena memang untuk awal sendiri udah kita dempul. Langsung aja cekidot sahabat otomotif, tinjau terus untuk langkah ataupun pengecatan di sini sendiri. Nah, ini untuk pengecatan sendiri, teknik pengecatan jangan satu kali langsung semprot ya. Sahabat otomotif bisa lakukan minimal 2 atau 3 kali untuk pengecatan warna dasar. Karena apa? Kalau sekali langsung semprot agak tebal itu resikonya nanti meler ataupun cat itu tidak kuat, bisa menimbulkan keriput dan lain sebagainya, seperti itu sahabat otomotif. Nah, di sini kita lakukan 2 sampai 3 kali untuk pengecatan warna dasarnya. Nah, inilah untuk warna dasar yang sudah kita cat ya. Nih, masih menggunakan warna dasar ini berapa kali? 3 kali ya kita mengecatnya, supaya untuk hasil sendiri bisa tertutup. Setelah itu sahabat otomotif kita lakukan pendempulan ulang ya, karena untuk bagian-bagian yang terkecil kadang-kadang masih agak terlewatkan, makanya kita harus cek lagi, kita melakukan dempul ulang dengan menggunakan dempul close plorot. Nah, setelah kering, dempul itu kering, kita lakukan pengamplasan menggunakan amplas 3600 ya. Di sini yang kita gunakan untuk menghilangkan dempul ataupun meratakan dempul itu sendiri ya. Ini dempul yang kita gunakan ada dempul model kayak odol ya, model plorot ataupun model seperti odol gitu aja ya, untuk sobat otomotif ya. Nah, pastikan untuk langkah pendempulan ataupun pengamplasan sendiri harus benar-benar rata, dan pastikan untuk panel yang setelah kita cat dasar tadi yang kering, kita amplas kembali menggunakan amplas 36 ya, di 360 ya. Nah, ini adalah permukaan semua yang udah di cat dasar dan udah kita amplas ya, udah kita bersihkan. Nah, di sini kita udah siap untuk melakukan untuk pengecatan selanjutnya. Nah, setelah rata kayak gini udah bersih, pastikan panel semua diamplas menggunakan amplas halus, dan udah langsung aja kita bersihkan ya. Langsung aja kita eksekusi menggunakan untuk pengecatan berikutnya. Ini adalah pengecatan setelah pengecatan cat dasar ya, kita lakukan untuk pengecatan langsung aja kita jadikan seperti itu. Untuk cat sendiri
saat pembelian cat sobat otomotif bisa dilihat di situ ada takarannya berapa banding berapa, itu bisa diukur karena kita yang menggunakan adalah 2:1 untuk catnya, 2 cat banding 1 thinner. Makanya sobat otomotif bisa lihat aja untuk cat yang sobat otomotif beli. Yang penting untuk kalau memang nggak ada tulisannya, bisa sobat otomotif lakukan praktekan. Yang penting cat itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya, yang penting bisa keluar dari sprekan, karena kalau terlalu encer sendiri bisa menimbulkan cat itu meler ya. Setelah ini kita lakukan langsung pengecatan. Pastikan tidak ada debu ya. Nah langsung aja kita cat tipis ya. Untuk angin kita agak kencangkan sedikit tekanan anginnya supaya untuk cat sendiri bisa merata di situ. Agak kabut ya untuk hasilnya, untuk cat sendiri agak kabut ya. Nah ini teknik ini kita lakukan tipis secara berulang-ulang untuk satu panelnya, jangan untuk satu kali cat gitu, jangan lakukan per panel, pindah panel supaya panel berikutnya bisa agak kering dan bisa ditimpa cat lagi. Untuk cat sendiri kita di sini menggunakan ataupun teknik pengecatan sendiri kita 3 kali untuk langkah pengecatan untuk satu panel ya, supaya untuk hasil sendiri bisa merata dan tidak meler, antisipasi untuk tidak meler dan tidak keriput seperti itu ya sobat otomotif. Nih kita langsung cat semuanya keseluruhan untuk panel yang akan kita cat ataupun panel bodi yang akan kita cat. Pastikan untuk semua panel itu sampai bawah-bawah juga kena cat semua ya, terkena cat, supaya tidak terjadi ataupun tidak ada pengulangan, karena kalau ada pengulangan timbulnya nantinya repair akan mempersulit kerja kita juga. Nah ini adalah lapis kedua ya. Setelah lapis pertama tadi kita cat secara tipis aja, jangan terlalu kental ya, supaya tidak meler di situ, supaya tidak meler dan terlalu tebal. Nah juga untuk hasil bisa sempurna ya, bisa merata di sini. Sobat otomotif harus lakukan langkah seperti itu ya, supaya teknik-teknik kalau enggak bisa sobat otomotif praktekkan secara langsung ya. Untuk bagian dalamnya juga yang harus terkena cat, harus jangan lupa sampai kita buka sampai benar-benar kita cat semuanya. Nah bagian atap juga untuk ini satu panel urutannya, bagian atap juga kita cat ya sobat otomotif. Kita lakukan pengecatan itu paling enak itu langkahnya dari bawah baru ke atas ya. Nah setelah media itu terkena cat semua, ini penuangan thinner ataupun clearnya ya. Clear yang kita gunakan di sini perbandingannya 4:1, 4 clear ya, 4 clear ini 1 hardener, itu perbandingannya yang kita gunakan, karena di situ ada tulisannya 4:1. Nah di sini kita tekar menggunakan botol bekas ya, supaya lebih enak lagi, karena di sini juga karena udah terbiasa juga kita seperti itu. Tapi kalau sobat otomotif melakukan penakaran 4:1, sobat otomotif bisa menggunakan penggaris ataupun media yang bisa digunakan seperti itu. Nah ini thinner yang kita gunakan thinner PU ya, untuk hasil finishing untuk kita gunakan ada thinner PU. Nah di sini thinner sendiri kita campurkan 1:1. Setelah tadi 4:1 tercampur, nah habis itu kita kasih thinner 1:1 ataupun bila setengah takaran itu setengah botol, kita juga tambah thinner setengah botol ya. Nah ini 4:1 untuk jenis clear yang kita gunakan. Oke sobat otomotif, langsung aja kita semprotkan ya. Nah di sini sobat otomotif untuk penyemprotan sendiri untuk bagian finishing, saat kita menyemprotkan media daripada clear ya, kita angin agak gedekan sedikit lagi, tambah anginnya supaya untuk kabut bisa lebih sempurna sobat otomotif. Nah di sini teknik yang kita gunakan juga sama ya. Di sini kita tidak menggunakan satu kali langsung jadi untuk satu panelnya, kita lakukan tipis-tipis sampai 2-3 kali ya, supaya untuk hasil clear ataupun cat itu sendiri bisa merata ya sobat otomotif. Karena kalau kita langsung timpa tebal satu kali, itu resiko untuk meler ataupun keriput gitu sangat besar ya. Makanya kita lakukan muter sampai 2 kali sampai 3 kali, karena untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna di situ sobat otomotif. Untuk mencegah ataupun meminimalisir ya terjadinya resiko meler ataupun keriput di situ sobat otomotif. Intinya kenapa harus dilakukan 2 ataupun 3 kali pengecatan itu, karena memang kalau untuk 1 kali pengecatan itu terresiko adalah untuk meler biasanya yang terjadi.
Nah di sini benar-benar harus sampean ataupun sobat otomotif lakukan ini 2 kali ini yang kita lakukan untuk lingkut sendiri atau apa namanya untuk clear ya. Kita lakukan 2 kali pengecatan di sini ya, sama dengan halnya dengan cat untuk cat awal tadi ya. Pastikan semuanya dalam keadaan benar-benar sudah terkena pelingkut ataupun clear ya. Jangan sampai clear ataupun area yang dicat nggak terkena clear, nantinya kalau nggak terkena clear ini ataupun hasil pernis ini itu tidak akan mengkilat sobat otomotif. Nah di sini clear sendiri berfungsi ya untuk mengkilatkan cat, juga melindungi cat supaya untuk usia cat itu bisa tahan lama, tapi terutama adalah untuk mengkilatkan ya di sini ya clear itu sendiri. Nah ini sudah kita proses 2 kali ya, tuangin lagi clear yang kita tadi udah campurkan ke dalam spray can. Langsung aja sobat otomotif kita catkan lagi ya, ini yang bagian bawah ataupun bagian daripada resplang bawah ya, kita cat menggunakan clear ataupun pernis ya. Nah, ini untuk hasil finishing ya, ini 3 kali kita melakukannya. Lakukan aja untuk teknik pengecatan itu harus pelan, jangan buru-buru ya. Nah untuk jarak juga harus diatur, jangan sampai jaraknya maju mundur ya untuk hasil biar lebih sempurna sobat otomotif. Karena kalau bisa maju mundur itu ntar ketebalan cat itu akan berbeda. Nah di sini cat teknik kita, tangan kita harus kita atur untuk jarak yang kita gunakan, jangan sampai terlalu jauh ataupun terlalu dekat ataupun jauh dekat berubah-ubah, karena akan mempengaruhi daripada hasil pengecatan itu sendiri ya sahabat otomotif. Lakukan secara merata, pastikan area yang terkena cat ataupun media yang akan kita cat harus benar-benar kena clear ataupun pernis di sini ya. Nah sobat otomotif bisa lihat di situ kalau udah terkena pernis dia jadi mengkilat seperti basah kayak gitu catnya. Itu fungsinya untuk mengkilatkan cat, juga melindungi cat sobat otomotif supaya usia cat juga tahan lama. Nah untuk thinner yang kita gunakan di sini ya tadi untuk clear sendiri kita menggunakan thinner PU ya. Thinner PU karakter thinnernya itu agak lama untuk keringnya, tapi untuk hasilnya dia bisa benar-benar bagus ataupun bisa mengkilat ya. Nih media yang kita gunakan ini ada Terios ataupun cat mobil yang kita cat adalah mobil Daihatsu Terios. Ini warna abu-abu. Nah sahabat otomotif bisa lihat ya, itu yang di depan warna di belakang sama di depan itu udah bisa sama ya. Nah lakukan semua, pastikan panel semua yang kita cat tadi benar-benar harus kena pernis, jangan sampai terjadinya ulangan ataupun cat ulang ya seperti itu sobat otomotif ya. Kalian harus benar-benar jernih dalam pengecatan. Oke sobat otomotif ya, nih langsung aja kita cat bagian atapnya, tapi pastikan sebelum kita cat ya untuk bagian-bagian yang enggak terkena cat harus benar-benar ditutup rapat, bisa menggunakan koran, plastik dan lain sebagainya. Yang penting tutup media yang tidak harus kena cat, dan pastikan untuk yang terkena cat jangan sampai ada media yang tertutup. Oke sobat otomotif, geser rasa langsung bangkunya untuk, karena posisi atas itu agak tinggi ya, nggak sampai, makanya kita menggunakan bangku di sini. Sobat otomotif bisa menggunakan apa aja, untuk yang penting untuk bisa meraih dari bagian yang akan kita cat di situ. Ini pastikan bagian dalam juga, karena ini dalam tadi tidak dicat, tapi minimal kita harus kasih clear ya supaya untuk bisa lebih mengkilat lagi seperti itu. Nah ini udah selesai ya sobat otomotif, tinggal menunggu kering ya. Ini sobat otomotif bisa lihat untuk hasilnya, sama spapor depan juga warnanya sama ya, tidak berbeda, tidak belang. Di sini kita beli catnya, kita campur catnya sesuai dengan warna yang akan kita cat. Nah inilah sobat otomotif, tinggal nunggu pengeringan. Oke, mungkin itu aja video dari saya, semoga bermanfaat sobat otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.